Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para sahabat yang hebat, perkenalkan saya Nurbaiti MPD, pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, wilayah Kecamatan Cibaliung. Dengan ini akan berbagi praktik baik dengan judul Pemberdayaan Komunitas Belajar dalam Peningkatan Rapor Mutu Pendidikan. Setelah saya melihat langsung hasil rapot pendidikan SDN Curug 1 tahun 2022 sangat rendah. Hampir di seluruh indikator capaiannya di bawah minimum dan berwarna merah. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti upaya-upaya dan langkah-langkah yang telah saya lakukan terkait pemberdayaan komunitas belajar dalam peningkatan rapor mutu pendidikan di SDN Curug 1, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Setelah dilakukan penelusuran langsung ke sekolah dan berbincang-bincang secara koking dengan kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa 1. Belum terbentuknya komunitas belajar. 2. Kepala sekolah kurang berani untuk mengajak atau mengadakan perubahan sesuai paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. 3. Sebagian besar semangat guru-guru rendah, kurang percaya diri, dan lemah di bidang IT atau gaptek. 4. Platform Merdeka Mengajar atau PMM belum dimanfaatkan. Di minggu berikutnya, saya mendampingi pembentukan komunitas belajar, juga menyusun jadwal kegiatan di komunitas belajar. Dapat disimpulkan, Kombel dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12.30. Di kegiatan komunitas belajar mandiri, ternyata guru-guru sudah bisa masuk PMM dengan HP Android-nya. Saya melakukan pendampingan dalam komunitas belajar dengan materi membuat RPP bagi guru kelas 2, 3, 5, dan kelas 6. Juga pengenalan modul ajar bagi guru kelas 1 dan kelas 4. Sudah ada yang membuat modul ajar? Modul ajar, sudah ada yang sudah coba Ibu, ya? tapi kami kesulitan dalam membuat modul ajar itu sendiri. Kesulitan. Iya. Dalam segi apanya nih kesulitannya? Banyak hal ya Bu ya, tapi kalau misalkan untuk ngedownload atau misalkan kami fotokopi ke yang sudah ada itu nggak jadi masalah Bu. Bisa mendownload ya dalam tahap belajar, bisa fotokopi dari teman yang sudah bisa ya, karena kita sifatnya masih dalam tahap belajar. Saya kembali mengunjungi SDN Negeri Curug 1 tanpa memberitahu dulu. Tujuan saya untuk mengukur tingkat keaktifan para guru dalam komunitas belajar setelah libur. Ternyata kepala sekolah dan guru sedang membahas rapor pendidikan tahun 2023. Alhamdulillah, menurut Bapak ini gimana perkembangan sampai hari ini? Alhamdulillah di dalam kehadiran kompak. Alhamdulillah. Membuat administrasi sudah paham. Tujuan dari komunitas belajar di sekolah yaitu untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Sebagai ungkapan
Rasa bangga saya memberi penghargaan atau reward kepada satu, guru yang aktif atau paling rajin, tidak pernah absen. Dua, guru yang aktif dalam mengemukakan masalah sekaligus aktif dalam menyampaikan ide atau pendapat. Yang ketiga, guru yang paling aktif dalam PMM. Alhamdulillah, rapor pendidikan SDN Curug 1 tahun 2023 dari 75 indikator naik 46 indikator dengan persentase 61,33%. Turun 25 indikator persentase 33,33%. Tetap dalam artian tidak berubah 4 indikator 5,33%. Dari indikator prioritas yang saya munculkan, pertama, kemampuan literasi. Perbandingan rapor 2023 mendapat nilai 0. Skor rapor 2023 itu 3,7. Jadi kesimpulannya kemampuan literasi turun 100%. Yang kedua, kemampuan numerasi. Skor rapor 23 8,33, skor rapor 2022 7,41. Keterangan naik 12,42%. Yang ketiga, kepemimpinan instruksional. Skor rapor 2023 53,91, skor rapor 22 47,78, naik 12,83%. Pengelolaan kurikulum tahun 2023 mendapat nilai 56,36, tahun 2022 48,63, jadi naik 15,90%. Dari keempat indikator prioritas yang saya munculkan, hanya satu indikator yang capaiannya menurun. Kesimpulannya, rapor pendidikan SD Negeri Curug 1 di 4 indikator yang menjadi prioritas 75% mengalami peningkatan atau naik. Dan untuk indikator kemampuan literasi tentu saja harus menjadi prioritas utama di tahun ini agar bisa meningkat di tahun selanjutnya. Demikian praktek baik yang dapat saya persembahkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua sebagai praktisi pendidikan. Ayo kita bangun dan berdayakan keberdayaan komunitas belajar di sekolah, di PMM, di gugus, agar hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik, agar rapot pendidikan sekolah menjadi meningkat. Jangan menyerah. Dengan keadaan sesulit apapun, terus semangat dengan pengabdian yang nyata dan tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yustiani SPD, guru dari SDN Curug 1, Kecamatan Cibayuyung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Nurbaiti, atas bimbingan dan arahan kepada kami dalam hal pembentukan komunitas belajar di SDN Curug 1. Saat ini saya dan guru-guru lain lebih bersemangat dan lebih aktif dalam pemanfaatan IT di sekolah, serta kami sekarang lebih aktif lagi dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam pembelajaran kami di sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan dari Ibu Pengawas. Semoga kedepannya menjadi motivasi kami untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi.